tempat ini, bersekutu dengan Engkau Tuhan, memuji menyembah Engkau. Kami percaya semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi setiap kaki kami, yang akan menuntun setiap jalan kehidupan kami, agar supaya kami selalu berjalan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang beracara di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Roh Kudus saja yang mengurapi setiap kami, bahkan mengurapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan. Biar Engkau sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami umat-umat-Mu Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu kami boleh mengerti apa yang jadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Setiap kuasa kegelapan bentuk apapun yang ingin mencuri benih kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, kami bersatu hati, kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa melingkupi tempat ini, bahkan melingkupi setiap hati dan pikiran kami, sehingga benih firman Tuhan yang akan ditabur itu tidak lalu dengan sia-sia, tetapi boleh menjadi rema bagi kami. Dan firman Tuhan itu boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, sehingga boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah-buah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kita boleh bertemu lagi satu dengan yang lainnya pada pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Nah saudaraku, pagi ini kita akan berbicara tentang berkat bagi orang yang tulus. Sekali lagi, berkat bagi orang yang tulus. Nah saudara, apa itu tulus saudara? Nah nanti akan kita pelajari saudara. Kita baca dulu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 73 ayat 1. Satu ayat saja saudara, kita baca sama-sama. Mazmur 73 ayat 1. Pergumulan dan pengharapan Mazmur Asaf. 2, 3. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ya, jadi tema firman Tuhan pagi ini yaitu berkat bagi orang yang tulus. Nah, tulus itu kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa tulus itu adalah sungguh dan bersih hati, jujur, tidak pura-pura, tidak serong. Artinya tidak munafik. Amin saudara. Kalau mungkin ada istilah yang kita sering dengar yaitu integritas. Orang yang memiliki ketulusan hati. Nah, tulus hati, ikhlas itu hal yang sangat penting bagi Tuhan. Tuhan tidak melihat rupa kita secara jasmani, tetapi yang Tuhan minta adalah hati kita. Amin saudara. Karena hati itu adalah sumber dari segala sesuatu dalam kehidupan kita, seperti kitab Amsal 4 ayat 23 katakan. Coba kita lihat saudara. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara, hati kita adalah sumber kehidupan kita saudara. Dan firman Tuhan mengingatkan bahwa jagalah hati kita, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau kita mau melihat hati seseorang itu kita tidak bisa tahu, betul enggak? Kedalaman hati orang kita tidak pernah tahu. Tetapi itu akan terpancar lewat apa? Lewat karakter hidupnya, lewat perkataan mulutnya, lewat apa yang dia lakukan sehari-hari saudara. Karena ada orang kan bilang begini ya, tidak sedikit orang yang bilang begini, kita kok sebenarnya baik, cuma kita pemul saja yang kasar. Tetapi kalau firman Tuhan tidak berkata seperti
itu. Firman Tuhan katakan, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Orang yang baik akan mengeluarkan perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang yang jahat akan mengeluarkan perbendaharaannya yang jahat dari hatinya. Amin saudara. Jadi tidak ada kata istilah cuma mulut saja. Karena apa yang keluar dari mulut itu berarti berasal dari hati kita. Kalau hati kita baik, yang akan keluar adalah baik. Amin saudara. Kalau hati kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, maka saat kita mengucapkan hal-hal, mengucapkan kata-kata, itu pasti hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang keluar adalah firman Tuhan. Contohnya air yang ada di dalam gelas ini. Gelas ini diisi dengan air, saudara. Kalau kita pencet, contoh ya, biar kita buang sedikit. Nah, orang pencet, keluar pasti air. Tidak mungkin keluar emas atau berlian. Nah, kalau hati kita diisi dengan firman Tuhan, pasti ketika kita ditekan, yang keluar adalah firman Tuhan. Amin. Tetapi kalau hati kita diisi dengan hal-hal yang jahat, ketika kita ditekan, yang keluar adalah caci maki, dan persungutan dan lain sebagainya, saudara. Maka itu firman Tuhan katakan, kita harus menjaga hati kita dengan baik agar supaya dari situlah sumber kehidupan kita akan terpancar, saudara. Nah, saudara, firman Tuhan katakan bahwa di dalam pembacaan kita tadi, bahwa sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Nah, saudara, kita melihat, coba kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 22. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin, saudara. Jadi kalau kita mau datang kepada Tuhan, firman Tuhan katakan harus dengan hati yang tulus ikhlas. Karena apa? Hati kita itu sudah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dibasuh dari segala dosa-dosa kita. Amin. Dan termasuk hati kita sudah dibaharui oleh Tuhan. Oleh kuasa darah Yesus kita semua sudah dibaharui, sehingga kita memiliki hati yang bersih. Oleh sebab itu, saudara, mari datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Maksudnya begini, saudara, orang yang memiliki ketulusan, artinya dia memiliki motivasi. Segala sesuatu yang dia lakukan adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Bukan untuk kepentingan pribadi atau ada motivasi-motivasi tertentu untuk kepentingan pribadi, saudara ya, atau untuk kesombongan diri. Saudara, karena ada orang datang ke gereja mungkin hanya untuk show, saudara ya. Ada orang datang ke gereja hanya untuk supaya membaku dapat dengan si A, si B. Kalau anak-anak muda mungkin ada yang dia naksir, ya, ada yang dia suka. Kita mau pergi gereja supaya mau ketemu dengan si dia. Atau ada orang yang bilang begini, aduh, mumpung baju baru atau tas baru pergi di gereja. Itu semua motivasi yang salah. Amin, saudara. Tidak salah orang mau berpakaian yang bagus, karena begini, saudara, kalau kita mau datang kepada Tuhan, memang Tuhan tidak melihat hati. Tuhan tidak melihat rupa kita. Orang mau pakai baju apa, Tuhan tidak mau permasalahkan, saudara. Tetapi masalahnya kan kita mau ketemu dengan orang-orang, betul nggak? Jadi kita harus berpakaian yang sopan lah ya, yang tidak mengganggu orang lain. Jangan ada orang yang begini, kasihan kita kok susah sekali. Jadi kasihan kita pakai baju nggak cukup kain, jadi cuma dapat sampai di setengah paha. Karena kasihan sudah ada doi mau beli kain. Itu bukan alasan, betul nggak? Jadi saudara, jangan juga orang datang, karena nih mau, jangan kasihan orang pamer. Akhirnya dia datang apa? Ya nggak mandi, saudara. Mau pakai baju robek-robek, itu bikin berdosa orang, betul nggak? Sampai yang duduk di sebelah dia
dia kaget pingsan. Jadi saudara, bukan masalah orang harus berpakaian yang bagaimana ya. Jangan juga ada orang karena dia nggak bisa beli baju baru atau yang mahal-mahal terus ada banget di gereja kita. Apalagi kalau Natal, sudah ini so dekat Natal toh. Banyak orang kan bilang begini, kita kok nggak beli baju baru jadi ya nggak bisa pergi ibadah Natal. Jangan juga seperti itu saudara, karena bukan itu yang Tuhan tuntut. Yang Tuhan tuntut adalah hati kita yang mau beribadah dengan tulus ikhlas. Amin. Jadi tergantung motivasi hati kita, bukan masalah pakaian kita. Yang penting jangan pakaian yang seksi-seksi yang akhirnya bikin berdosa orang mata, saudara. Nah saudara, itu yang Tuhan mau. Dan kita lihat, coba kita lihat di Matius Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi ada juga orang yang memuliakan Tuhan tapi hanya di bibir, tidak dengan hatinya. Itulah yang dikatakan hatinya tidak tulus untuk datang beribadah. Amin. Ada menyanyi tapi pikiran di tempat lain. Ada dengar firman, ada begini. Pendeta lihat, aduh sungguh-sungguh kasihan. Padahal di hati ada di tempat lain. Dan yang tahu itu hanya saudara sendiri dan Tuhan. Amin. Orang lain tidak bisa tahu pikiran saudara, tetapi Tuhan Dia Maha tahu. Amin. Kita semua terbuka dan telanjang di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Mari kita memiliki hati yang tulus, hati yang ikhlas ketika datang beribadah, saudara. Dan beribadah itu bukan hanya ketika kita datang di tempat ini, saudara. Ibadah yang sejati, yang sesungguhnya adalah gaya hidup kita setelah kita di luar gereja, saudara. Jadi ada orang kalau di gereja baik sekali tuh, sama orang juga begitu, namanya di ibadah pasti yang baik-baik. Tapi ketika keluar ada caci maki, saudara, kata-kata kasar, kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya. Gaya hidupnya tidak mempermuliakan nama Tuhan. Apakah itu yang disebut ibadah? Jadi ibadah itu gaya hidup kita sepanjang hari dan sepanjang hidup kita. Amin. Bukan hanya di gereja orang alim, saudara, tetapi ketika di luar gereja orang melakukan hal yang tidak berkenan. Itu bukan orang yang tulus, saudara. Tetapi yang Tuhan mau, ketika kita memuliakan Tuhan dengan bibir kita, maka hati kita juga ikut mempermuliakan Tuhan. Amin. Sehingga itu akan terpancar dari karakter hidup kita hari lepas hari. Termasuk di tempat kerja kita, kalau dimanapun Tuhan tempatkan kita, apakah profesi kita sebagai nelayan, sebagai petani, sebagai pegawai, sebagai apapun itu, saudara, mari kita memuliakan Tuhan di tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Amin. Itulah kita sedang mempermuliakan nama Tuhan. Jangan cuma di gereja orang bagus, tapi di kantor orang cap, orang baik. Itu berarti orang munafik, saudara. Orang yang tidak punya ketulusan hati. Dan Tuhan sangat tidak suka itu, saudara. Coba kita lihat, saudara, di dalam Kolose 3 ayat 22. Kolose 3 ayat 22 mulai 22 dan 23. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin, saudara. Apapun yang kita lakukan, saudara, baik di rumah tangga kita,
saudara, di gereja, pelayanan kita di gereja maupun di tempat pekerjaan kita, dimanapun kita saudara, mari kita lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Amin. Bukan untuk manusia, apalagi untuk kepentingan pribadi, untuk menyombongkan diri dan lain sebagainya. Tetapi yang Tuhan mau, ketika kita memiliki hati yang tulus, maka apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jangan contohnya seperti di kantor-kantor, ada orang kalau ada bos, dia rajin sekali. Nggak cuma di kantor, di kantor-kantor secara sekuler, di gereja pun kan ada kantor toh. Jangan saudara, kalau ada Pak Gembala, bagus sekali. Tapi kalau tidak ada Pak Gembala, dia tidak lakukan tugasnya dengan baik. Itu orang yang tidak memiliki ketulusan hati. Betul? Kalau orang yang memiliki ketulusan hati, mau ada bos atau tidak, dia akan lakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Amin. Karena apa? Dia takut akan Tuhan. Maksudnya motivasinya karena dia melakukan itu karena dia takut akan Tuhan. Karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Coba kita baca lagi saudara di dalam kitab Efesus 6. Ayat 5. Efesus 6 ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Amin. Jangan orang-orang di gereja kalah dengan orang bang. Mereka orang bang melayani dengan tulus hati dan dengan senyum. Untuk orang di gereja muka bro, orang datang orang muka bro. Karena akan terpancar, betul enggak? Kalau kita memiliki ketulusan hati, pastinya ada sukacita, ada damai sejahtera. Amin. Jangan ada orang melakukan tugas dengan sungut-sungut. Saya mau katakan saudara, bukan saya mau sombong atau apa, tapi pengalaman pribadi. Saya jadi pembantu pun pernah saudara, pembantu rumah tangga, ya. Dan saya lakukan itu dengan ketulusan hati. Nggak mau lihat, walaupun mungkin waktu itu gaji masih kecil, lakukan saja. Dan ada waktunya Tuhan mempromosikan kita. Amin saudara. Dengan berjalannya waktu ada proses Tuhan. Bukan langsung orang mau kerja langsung enak, mau kerja langsung suka gaji langsung besar. Saudara, lakukan saja. Kalau orang melakukan yang terbaik, saya percaya Tuhan perhitungkan. Amin. Karena upah kita itu datang dari Tuhan. Oh ya, di ayat tadi selanjutnya ayat 8, Efesus 6 ayat 8. Dikatakan, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Amin. Maka itu kita akan melihat, ya, apa saja berkat orang yang tulus hatinya. Berkat bagi orang yang tulus hati. Kita lihat yang pertama bahwa ia akan merasakan atau mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya seperti di dalam ayat pembacaan kita tadi. Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Amin. Sekalipun itu saudara lakukan di tempat kerja saudara, saudara punya bos, saudara anggap saudara melakukan itu untuk Tuhan, bukan hanya untuk bos saudara. Amin. Semua untuk Tuhan. Karena apa? Upah kita datangnya dari Tuhan. Kadang ada orang, mungkin Tuhan sedang memproses dia, membentuk dia, menguji dia. Dia bekerja setengah mati tapi gaji cuma kecil. Dia cuma bersungut-sungut, kita kerja sesuai kita gaji. Betul? Kalau kita cuma 1 bulan 1 juta, ya kita cuma kerjakan sebatas itu. Padahal seandainya dia mengerjakan lebih dari yang diharapkan,
maka promosi itu akan datang. Amin. Nah saudara, kalau kita memiliki hati yang tulus dalam melakukan segala tugas dan pekerjaan kita maupun pelayanan kita, maka dikatakan kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Mungkin orang bilang begini, Allah itu kan memang baik bagi semua orang. Betul, Allah itu baik bagi semua orang. Baik orang suci maupun orang berdosa, baik orang benar maupun orang berdosa. Buktinya sinar matahari, panas matahari, hujan, semua dirasakan oleh semua orang. Amin saudara, itu kebaikan Tuhan. Tetapi saya mengatakan ada berkat umum seperti itu dan ada berkat khusus. Amin. Berkat umum oke, Tuhan baik bagi semua orang. Tetapi ada berkat khusus bagi orang-orang tertentu, terutama bagi orang yang tulus hatinya. Karena ini janji firman Tuhan bahwa Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Coba kita buka lagi Mazmur 125. Mazmur 125 ayat 4. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Jadi orang yang tulus sudah dikatakan tadi, tidak munafik, ya, bersih hatinya, tidak punya niat jahat kepada orang lain. Amin saudara. Contohnya saudara Yusuf, ya. Kalau kita melihat kenapa dia bisa diangkat oleh Tuhan menjadi orang kedua di Mesir. Kalau kita melihat perjalanan hidupnya tidak mudah saudara. Ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang harus dia hadapi. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Coba kita lihat di Kejadian 39. Kejadian 39. Astaga, saya kira ini jam sebenarnya kayak dari tadi 9:30. Bahaya ini, jadi kalau khotbah lewat jangan salahkan saya. Nah, jamnya masih 9:10 terus. Ya, Kejadian 39 mulai ayat 1. Saudara sudah tahu cerita tentang Yusuf kan? Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dan di sini dikatakan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Amin. Saya katakan tadi kalau hati yang tulus dan bersih, pasti itu akan terpancar dari sikap hidupnya. Amin. Seperti Yusuf saudara, sekalipun dia dikhianati oleh saudara-saudaranya, mereka menjual dia saudara, tetapi dia ikhlas menjalani semuanya. Dia memiliki hati yang tulus, sehingga dia melakukan segala sesuatu untuk bosnya itu dengan baik. Dikatakan semua dipercayakan kepada dia. Kadang-kadang kan orang Kristen bilang begini, oh ada ayat mengatakan engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Jadi orang jangan jadi hamba siapapun. Kadang kan orang berpikirnya begitu, kalau orang menjadi pembantu, orang punya bos, berarti belum diberkati Tuhan. Bukan saudara, tetapi justru disitulah Tuhan memproses hidup kita. Amin. Satu saat saudara
saudara bisa saja jadi bos. Amin. Tidak ada yang mustahil saudara. Yang penting saudara menjalani hari ini apakah dengan ketulusan hati atau tidak. Amin. Kalau saudara menjalani semuanya itu dengan tulus karena takut akan Tuhan, dan segala sesuatu yang saudara lakukan adalah tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan, saya percaya satu saat saudara akan diangkat oleh Tuhan. Hidup saudara bukan hanya begitu-begitu saja saudara. Seperti Yusuf, saat itu dia jadi budak, saat itu dia jadi pembantu. Tetapi ada waktunya dia diangkat oleh Tuhan menjadi penguasa Mesir saudara. Bayangkan, orang asing menjadi orang kedua di negara Mesir, yang boleh dikatakan negara Mesir pada waktu itu adalah pusat kebudayaan di seluruh dunia. Pusat, ya boleh dikatakan dia negara yang luar biasa hebat pada waktu itu. Dan Yusuf hadir di sana. Dan jangan saudara cuma lihat waktu dia jadi orang kedua di Mesir, dan saudara tidak melihat proses yang dia hadapi sebelum itu, yang dia alami. Dia dikhianati, kemudian dia difitnah saudara oleh istri Potifar, bahkan dia dipenjara saudara. Kalau dia tidak memiliki ketulusan hati, sudah pasti dia akan bersungut-sungut kepada Tuhan. Amin. Tetapi lihat bagaimana dia memiliki ketulusan hati sehingga Tuhan mengangkat hidupnya. Itulah kebaikan Tuhan bagi orang yang tulus hati. Amin. Dan saya percaya kita semua yang ada di tempat ini, mari kita lakukan segala sesuatu dengan ketulusan hati. Dalam pelayanan pun ya, saya bilang sama Ibu Gembala di tempat ini, tetap setia melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Mungkin suatu saat akan jadi gembala di satu jemaat yang besar, atau Bajudan ini akan menjadi jemaat yang luar biasa, yang banyak jemaatnya, gedung ini tidak cukup lagi saudara. Amin. Itu saudara. Tapi jangan dulu tolong demotivasi mau jadi orang yang luar biasa sekarang, karena itu proses saudara. Amin. Tetapi kalau tolong lakukan segala sesuatu itu, termasuk pelayanan kita untuk Tuhan, maka Tuhan yang akan berkarya dalam hidup kita. Tuhan yang akan menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Amin. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi berkat bagi orang yang tulus? Kita lihat Mazmur 37 ayat 37. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Yang kedua, orang yang tulus akan mendapat berkat apa saudara? Masa depan. Amin. Semua orang pasti menginginkan masa depannya yang indah, yang cemerlang, yang bersinar. Tetapi itu akan hanya didapatkan oleh orang-orang yang tulus. Amin. Saudara, kalau kita melihat contoh Daud dan Saul, perbedaan mereka apa saudara? Ada di hati mereka. Amin. Daud dia katakan, pujilah aku, cobalah aku Tuhan. Coba kita baca itu saudara, Mazmur 26 ayat 2. Daud katakan itu doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Jadi di ayat 2 dia katakan begini. Ya, mulai dari ayat 1 saja ya. Ayat 1 dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Amin. Daud berani berkata bahwa ia sudah hidup di dalam ketulusan. Dan dia katakan, ujilah aku, cobalah aku. Ada yang berani bilang begitu? Mungkin cuma berani kalau itu lagu tuh. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Saudara, pernah yang lalu saya mau angkat lagu ini, tapi saya masih berpikir, Tuhan, ujilah aku, cobalah aku. Lagi datang pencobaan.
Jadi orang WL juga saudara ya, yang WL kalau pilih lagu, orang kan hanya mau nyanyikan itu, tapi orang harus imani dan alami. Jangan pikir orang cuma kok mau memuji Tuhan, cuma mau angkat tangan kok menyanyi. Menyanyi dan memuji Tuhan beda saudara, betul? Kalau mau menyanyi, orang kalah di orang Ambon, ya, orang Batak, orang Nado juga boleh, boleh orang Sangir toh. Kalau bilang menyanyi luar biasa. Tetapi memuji Tuhan tak semua orang, amin saudara. Kadang orang menyanyi cuma sekedar bernyanyi, tapi memuji Tuhan berarti dengan hati, bukan hanya dengan bibir, amin. Nah saudara, jangan kita pikir oh cuma lagu kok. Coba lihat tuh Betharia Sonata, pulangkan saja aku pada ibuku. Bukankah terjadi dalam hidup? Dia niati lagu-lagu yang seperti itu, karena ucapanmu adalah doamu, amin saudara. Jadi kalau kita pun memuji Tuhan, kita yakin lagu yang kita nyanyikan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara, tapi kalau kita memiliki ketulusan hati seperti Daud, dia katakan, aku telah hidup dalam ketulusan, maka dia berani berkata, ujilah aku Tuhan, cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Makanya saudara, kalau orang mau tidur, jadilah seperti Daud. Ketika orang mau tidur, orang merenungkan orang hidup sepanjang hari ini. Apakah orang ada berbuat dosa? Apakah orang ada kesalewa? So bikin tersinggung orang mungkin apa? Orang tidur minta ampun sama Tuhan. Betul? Kita selidiki hati kita. Tuhan, hari ini kita punya niat jahat enggak? Hari ini kita punya hati busuk enggak? Ataukah saya sudah hidup dengan ketulusan? Amin saudara. Sehingga setiap hari, memang belum ada yang sempurna, tapi setiap hari kita minta selidiki hatiku Tuhan. Amin. Dan kalau kita lihat Saul, kenapa tidak ada masa depan di dalam hidupnya? Akhir hidupnya sangat mengenaskan saudara. Sangat-sangat memprihatinkan. Kita lihat saudara, di dalam kitab 1 Samuel 31. Jadi kita lihat Daud, dia adalah orang yang punya masa depan. Karena apa? Bahkan sampai keturunannya diberkati oleh Tuhan. Amin. Bukan berarti Daud tanpa dosa, bukan berarti Daud tidak punya kekurangan, tetapi dia selalu meminta Tuhan menyelidiki hatinya, terus mengadakan pemberesan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, kita lihat 1 Samuel 1 Samuel pasal 31 mulai ayat 3 sampai 5. Firman Tuhan katakan, kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi kita lihat saudara, akhir hidup Saul sangat mengenaskan, sangat tragis saudara. Dia bunuh diri, mengakhiri hidupnya sendiri saudara. Kita lihat kenapa dia seperti itu. Ternyata yang bermasalah adalah hatinya. Coba kita baca di dalam 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9 dikatakan, Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa.
Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan yang beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Amin. Hatinya penuh dengan iri hati, hatinya penuh dengan kebencian, hatinya kotor, saudara. Dan dia tidak membersihkan hatinya, dia tidak berusaha untuk membersihkan hatinya, apalagi meminta Tuhan untuk menyelidiki hatinya dan membersihkan hatinya. Sehingga itu terus terpelihara di dalam kehidupannya. Dan berapa kali dia ingin membunuh Daud, saudara. Tetapi karena Daud dilindungi oleh Tuhan, Daud terluput. Kita lihat, saudara, perbedaan orang yang punya ketulusan hati dan yang hatinya kotor, saudara. Daud punya masa depan yang cerah, bahkan sampai ke anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Tetapi Saul akhir hidupnya sangat tragis, dia tidak punya masa depan. Contohnya juga Kain, ya, Kain dengan Habel. Kain ketika dia hatinya penuh dengan iri hati kepada adiknya, maka Tuhan mengusir dia. Tidak ada masa depan dalam kehidupan orang-orang yang tidak punya ketulusan hati. Amin. Kalau kita punya ketulusan hati, percayalah akan ada masa depan yang baik dari Tuhan. Amin. Kemudian yang ketiga, saudara, apa berkat dari orang yang tulus? Yesaya 38 kita lihat. Yesaya 38 mulai ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah aku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Yang ketiga, berkat dari orang yang tulus, yaitu akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Ketika kita memiliki ketulusan hati, pasti mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Apa yang kita doakan akan dijawab oleh Tuhan yang sesuai dengan kehendaknya. Karena kalau orang punya ketulusan, pasti yang dia minta adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Bukan untuk menyombongkan diri sendiri atau untuk kepentingan pribadi. Coba kita lihat di dalam Mazmur 66 ayat 18. Mazmur 66 ayat 18 sampai ayat 20. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Amin, saudara. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Jadi saudara, kalau orang yang memiliki ketulusan hati, dia akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Dia akan melihat doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Walaupun waktu itu tergantung Tuhan. Amin, saudara. Tergantung waktunya Tuhan. Jangan saudara, orang mau apa yang Tuhan doakan hari ini harus terjadi hari ini. Tidak selalu, saudara. Ada yang memang doa langsung dijawab oleh Tuhan, tapi ada yang butuh proses dari Tuhan. Amin. Tetapi yang namanya orang yang tulus pasti akan melihat dan merasakan mujizat Tuhan dan mengalami di mana doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Jadi saudara, dikatakan kalau orang
yang hatinya jahat, saudara, dia punya niat jahat di dalam hati, dikatakan tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Karena ada orang kan berdoa, jadi kalau orang mau berdoa kata jangan dalam keadaan yang lagi emosi, lagi marah, lagi dendam sama orang berdoa, ya. Jangan sampai ada istri karena dia sejengkel sama dia suami, saudara, jengkel sekali, dia bilang, oh Tuhan, dia kurang satu lagu dada. Oh Tuhan, tapi suami cukup dia bikin upah kita Tuhan. Tuhan, saya siap jadi janda, dia bilang. Dia berdoa. Hajar dia Tuhan, so terlalu dia bikin upah kita. Lagi dia dengar suami di luar. Dia bilang terus Tuhan, hajar dia Tuhan. Saudara, seandainya Tuhan dengar doa yang seperti itu, tiba-tiba suami saudara stroke, yang susah siapa saudara? Saudara juga toh. Jadi saudara, kalau orang mau berdoa, coba kita lihat di dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Orang kalau sedang di dalam keadaan yang kacau, kalut, bisa berdoa enggak? Bisa. Dalam keadaan marah, jengkel, bisa berdoa enggak? Bisa. Tetapi doanya itu ngawur. Kadang-kadang doa yang mencelakai orang. Kalau dia jengkel pada tetangga, Tuhan, balas dia Tuhan, mudah-mudahan dia cilaka. Nah, itu bukan doa yang berasal dari ketulusan hati, betul nggak? Kalau orang lagi marah, jangan dulu langsung berdoa saudara. Kuasai dulu diri, jadi tenang supaya orang berdoa dengan penuh ketulusan hati. Amin. Orang akan berdoa, Tuhan, ampuni dia yang sudah menyakiti saya, karena dia tahu apa yang dia perbuat. Ampuni dia Tuhan. Jangan diekor-ekor, nanti Tuhan yang balas. Memang pembalasan adalah hak Tuhan, tapi Tuhan tahu orang isi hati. Jangan orang bilang ampuni dia Tuhan, baru dalam hati tak suka mana cilaka. Kalau pas dia cilaka, itu kok rasa tobat. Jadi saudara, bagaimana orang mau mengalami mujizat Tuhan? Kalau terompe hati itu kotor, punya niat jahat, pastikan hati kita hati yang tulus. Coba 1 Petrus 1 ayat 22. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Amin. Jadi saudara, kalau kita orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, sudah disucikan, hati kita sudah disucikan oleh darah Yesus Kristus, maka pasti kita bisa mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas. Amin. Kita pasti bisa memiliki hati yang tulus karena kita sudah hidup di dalam Tuhan, saudara. Saudara, suami-suami pun dibilang janganlah engkau berdoa dengan tangan yang kotor ya. Artinya harus ada kesucian hati supaya jangan doanya terhalang. Gimana itu ya? Petrus sudah ya. Coba saya cari dulu. Satu Petrus 3 ayat 7 dikatakan begini. Demikianlah juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin. Jadi intinya kalau ada ketulusan hati di dalam rumah tangga, maka doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Jangan saling menyalahkan, saudara. Apalagi istri mau menyalahkan, suami mau menyalahkan istri, jangan pernah sekali-sekali, saudara. Karena istri selalu benar.
ada suami dia basindir DP istri itu, dia baca kata dia dengan HP dia baca berita. Seorang suami nekat pergi ke bar karena istrinya selalu marah-marah. Yang DP istri balas. Seorang suami hidup melarat karena selalu pergi ke bar. Jadi saudara, istri itu tidak pernah salah. Maksudnya kalau bapak bantah jangan pernah lawan pak istri. Selalu ada DP senjata, selalu ada DP alasan, selalu ada saja DP bantahan saudara, sehingga suami pasti akan mengalah dan mengalah. Karena kalau suami tak mengalah, bebe anu dari istri, orang bilang apa? Dasar bibir perempuan. Mulut perempuan ada ya. Laki-laki marah mulut perempuan, berarti dia suka mulut perempuan. Artinya tidak bisa dilawan saudara. Tapi saya percaya ketika kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, punya ketulusan hati di hadapan Tuhan, di dalam rumah tangga itu ada saling mengampuni, saling memahami, saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Sehingga akan ada sukacita, damai sejahtera, tidak ada saling menyalahkan dan sebagainya. Sehingga yang akan kita lihat adalah mujizat Tuhan. Ini firman Tuhan saudara, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang tulus ya. Kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan berkat bagi orang yang tulus yaitu yang pertama dia akan merasakan kebaikan Tuhan. Yang kedua pasti ada masa depan bagi orang yang tulus. Dan yang ketiga tadi apa kata yang ketiga? Akan mengalami mujizat Tuhan, akan melihat mujizat Tuhan dan mengalami dan doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan, saya undang pemain musik. Thank you.